Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur dan kawan-kawanku semua. Selamat sore. Semoga dalam keadaan sehat dimanapun kalian semua berada. Amin. Kembali lagi bersama kami di Sinau Ternak bersama Pak Karim. Di video kali ini kami akan memperlihatkan penetasan telur maggot yang sudah kita ambil 4 hari yang lalu. Sekarang sudah menetas, tapi sebelumnya kita perlihatkan pembesaran kami. Ini sehat-sehat, baru dikasih makan, dibuatkan makanan adukan seperti kemarin. Mari kita lihat maggot kita yang sudah menetas, baru saja menetas. Ini dulur. Oh, ini hujan ini ya, musim penghujan. Baru penghujan. Ini coba saya dekatkan kameranya. Ini kecil banget. Nih. Kelihatan? Ya sangat kecil, kalau dilihat mata hampir tidak kelihatan. Ini baru 2 malam menetas. Secara keseluruhannya baru tadi malam semua menetas. Dan ini makanannya tahu. Saya kasih tahu karena ampas tahu nggak ada, jadi saya kasih tahunya saja. Dan pinggir-pinggirnya dikasih dedek kering biar nggak kemana-mana. Tapi maggot ini tidak akan bisa kemana-mana, dia hanya mencari makanannya saja. Berhubung ini lagi hujan, ini trek-trekan telurnya dibawa ke rumah, dimasukin ke rumah. Dan mungkin rencananya untuk yang menetas ini akan dikasih kasih makan ke ayam-ayam kalau sudah besar kelak. Ini yang kemarin ini udah yang 2 minggu itu udah seperti ini. Ini sudah saatnya dikasih ke ayam umur segini. Ini produksi dari telur kita sendiri, sudah awal dari telur kita sendiri. Ini maggot tuh banyak banget. Inilah, seneng banget dulur kalau lihat maggotnya melimpah gini, gemuk-gemuk, pasti bergizi untuk ayam. Melimpah sekali. Dan ini kita lihat telurnya dibawa ke sini karena di luar hujan. Kita lihat apakah ada banyak atau tidak. Oke dulur, ini sudah selesai pengambilan telurnya, mendapatkan lumayan banyak alhamdulillah. Dan ini mediannya sudah saya siapkan, masih menggunakan media tahu mentah. Ini sangat disukai, kalau langsung taruh saja di dalamnya. Nanti kalau menetas langsung dia jatuh sendiri ke tahu-tahu itu, mencari makan sendiri. Setelah itu kita simpan di sini. Dan ini pupanya sudah siap. Itu yang buka ya. Pupanya sudah siap untuk ditaruh di tempat lalatnya, di kelambu. Ini pupanya lumayan banyak. Dan ini maggot-maggotnya.
Ya, ini kita mencari terobosan baru, bagaimana caranya agar nutrisinya ayam tetap terjaga tapi pakan wurnya berkurang. Dengan salah satu ini, binatang kecil ini sangat membantu, asalkan telaten. Asal telaten kita bisa dan tidak jijik, tidak takut. Ini pupanya dipindah, ini masih bergerak-gerak. Nanti kalau dipindah di sana di ember yang hitam, dia akan cepat diam, cepat jadi pupa, ngentung istilahnya, cepat ngentung. Mari kita bawa ke tempat kelambu. Mari tidur, kita masukkan pupanya ke dalam. Harus hati-hati, nanti kabur. Soalnya ini belum dijahit, cuma ditali-tali sama karet, dikali sama karet gelang. Sangat sederhana, murah, tapi menghasilkan. Nah, cuma di karet-karet. Kalau yang sudah ternak besar, udah dijahit, itu dikasih resleting, netnya udah net asli magot, warna biru atau hijau itu. Kalau ini kan cuma pemula, maklum. Yang penting niatnya. Dari pemula siapa tahu nanti jadi juara. Kita masuk, kita lihat lagi. Wow, sekali masuk langsung dikerubung nih, langsung dikerubung. Ini sangat mudah kok dulur, tidak menyita waktu kita. Ini sekedar hobi. Pertama hobi, kita senang di bidang perayaman, ternakan ayam. Apa salahnya kita coba untuk serius dalam perayaman ini. Dari ayam induk 5 saja nggak apa-apa untuk mencoba. Bagi ibu-ibu rumah tangga seperti saya yang hanya mengurus rumah tangga, hanya mengurus anak, bisa ada sampingan mengurus ayam. Ayam ini tidak harus kita tunggu terus-menerus di kandang. Kita hanya ada waktu kasih makan pagi, ganti minum, siang kita kasih ganti minum, atau kita cek, sorenya kasih makan lagi. Aku cuma kasih ayam makan itu cuma 2 kali, pagi sama siang. Siapa tahu kalau kita punya modal besar bisa banyak. Tapi kalau menurut saya kita harus memulainya dari nol, dari partai skala rumah tangga. Apalagi walaupun partai kecil, skala rumah tangga, kita bisa mencetak DOC sendiri, itu akan lebih menguntungkan bagi kita. Kalaupun ada yang mati atau yang gagal, kita nggak rugi banyak. Kalau DOC dari luar, sekarang DOC saja untuk ayam Bangkok 10.000 satu, kan mahal. Jadi kalau kita bisa mencetak DOC sendiri, itu akan lebih murah, akan lebih menguntungkan. Mencetak DOC sendiri, membuat aplikasi makanan sendiri. Apalagi kita selain ayam, syukur-syukur kalau punya kolam lele, itu akan lebih bagus untuk mengisi pengangguran kita sebagai ibu-ibu rumah tangga yang sangat nganggur. Dan juga hobi, kita nggak ada salahnya untuk mencoba kesibukan. Dan para bapak-bapaknya yang pekerjanya juga di rumah, di proyekan rumah atau di kantor-kantor, bisa membantu
nggak ada di luar kota, bisa membantu dan mendukung pagi sebelum kerja ngurusin ayamnya, dan sepulang kerja juga bisa memberi makan ayam. Aduh, kayak angel metulip ya, dirubung terus. Ini mau keluar tapi banyak sekali yang di badan. Udah akhirnya bisa keluar dengan kaki yang penuh lalat. Tapi lalatnya jinak ini lor, bisa dipegang, nggak terbang jauh. Sambil masih ada durasi, kita lihatkan ayam-ayam kita, ayam-ayam indukan kita. Ini yang kemarin habis diambil telurnya. Ini ayam-ayamnya masih perkenalan. Ini musim penghujan lor, basah ini. Harus ada, untuk musim penghujan kita bisa memberi pakan dengan kering, sistem kering, jangan terlalu basah. Kalau musim kering kita memberi pakan dengan sistem basah. Kita sesuaikan di musim-musimnya. Ini ayam-ayamnya. Kita mulai ayam dari nol, dari kecil, skala rumah tangga, agar kita bisa menikmati prosesnya. Proses mencetak DOC sendiri, menciptakan babonan, indukan sendiri. Kita butuh waktu lama dan harus bersabar yang pasti. Untuk mencetak indukan itu paling lama 6 bulan. Kalau kita mencetak indukan dari kita sendiri, kita lebih tahu ras ayamnya, jenis ayamnya kita lebih tahu karena kita merawatnya dari DOC, dari kecil. Ini membutuhkan waktu yang sangat lama, 6 bulan, tapi kita harus bersabar untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Ini semua indukan cetakan sendiri, dan kami bersabar dari DOC sampai menjadi indukan yang bagus-bagus. Kalau pejantannya ini ada yang dari temen, karena pejantan itu selalu kurang. Dulu punya pejantan cuma 1 dengan ayam babon 5. Sekarang terus tambah lagi ada 10. Lah 10 otomatis butuh ayam jantan. Dan ayam jantan kita sendiri itu walaupun seumuran babon, seumuran induknya udah umur 6 bulan, tapi dia belum bisa kawin, belum berani kawin kalau untuk indukan yang banyak, maksudnya 1 banding 5 indukan, itu belum cukup umur. Jadi kita kalau pejantan cari dari luar yang pejantannya benar-benar besar dan sudah berumur. Kita mempunyai jantan banyak sebenarnya, tapi dari umurnya belum mencukupi untuk menjadi pacek lah ibaratnya. Untuk menjadi pacekan belum siap. Untuk menghadapi banyak indukan, banyak babon itu belum siap. Nah iya lor, sekali lagi kita harus memulai atau memulai usaha sesuatu itu harus dari nol dulu. Tidak bisa langsung banyak. Kalau kita langsung banyak, jika mendapatkan masalah dalam kematian itu pasti ada, namanya yang dirawat itu namanya juga yang bernyawa, dan apalagi rentan sekali. Ayam ini binatang rentan, sekali kena penyakit satu pasti yang lainnya juga tertular. Kalau kita langsung ujuk-ujuk banyak, kita akan kewalahan dan bingung, kita akan stres.
belum tahu bagaimana cara menghadapi dalam musim, belum tahu bagaimana menghadapi kalau ayam lagi pilek, tapi sudah terlanjur banyak ayamnya, induknya, kita akan bingung. Jadi kita memulai dari sedikit saja dulu, agar kita bisa menikmati prosesnya, agar kita bisa mengenal ayam, bagaimana ayam ini, bagaimana cara-caranya ayam ini agar sehat, agar bisa bertelur dengan maksimal. Kita harus kenali dulu. Dan saya kira kalau kita beli DOC dari luar, itu menurut saya prosesnya mudah, prosesnya cepat, tapi tidak bisa menjadi pengalaman. Bagi saya sendiri, menurut saya sendiri, kita tidak akan bisa jadi pengalaman bagaimana cara menetaskan, bagaimana caranya kalau menetas itu yang baik, yang benar itu bagaimana, perawatannya saat telur itu bagaimana. Kita lebih seneng kalau kita mencetak DOC sendiri. Dari 5 babon, kita minimal kita bisa 30 telur saja, nggak apa-apa, kita mulai dari 30 telur. Kita tetaskan di mesin tetas, kita buat mesin tetas ala kadarnya, ala rumahan, tidak usah beli karena masih skala kecil. Buat saja, ada kok cara-cara buat, itu gampang sekali, hanya butuh termostat, satu suhu kayu, dan termostat itu sangat mudah kita cari di online juga banyak. Terus tempatnya kotak biasa juga bisa, yang penting tertutup dan dikasih bolam 2 yang ukuran 5 watt. Itu sudah bisa kita untuk mencoba usaha kita. Dan sesuatu kalau kita mau langsung banyak, kita harus, kalau memilih partai banyak itu kita harus tahu pasarannya bagaimana. Di daerah, setiap daerah itu berbeda-beda. Di sini ayam, kalau ayam goreng, sekitar ayam goreng yang dibuat ayam goreng itu 38, 35, mentok 38, 40 itu udah mentok, masih bagus itu 40, 38 itu harga bagus. Tapi nggak tahu di kabupaten sebelah atau di kecamatan sebelah itu beda lagi harganya, tergantung masing-masing tempat itu berbeda-beda, tergantung pemasaran makanannya juga, warung-warungnya. Kalau kita merawat ayam, memilih ayam dari DOC jangan sampai besar, 2,5 bulan atau maksimal 3 bulan, terus kita keluarkan, kita jual. Kita takut bagaimana pasarannya, apakah laku atau tidak. Saya yakin kalau ayam dengan seharga segitu, dari 38 sampai 40, itu pasti laku keras selama warung-warung masih buka, selama warung pecel, lele, ayam goreng, masakan Padang itu masih buka. Kita tenang-tenang saja, ayam itu sangat gampang pemasarannya. Tapi kalau kita memang udah lihai, kita sudah tahu pemasarannya untuk partai banyak, partai besar, barulah kita nggak apa-apa langsung buat besar, partai besar. Kita mulai dari nol, kita bersama-sama sinau, daripada nganggur. Selain ngurusin anak, bisa juga sambil ngurus-ngurus rumah tangga. Untuk ibu-ibu yang nganggur, kecuali ini saran untuk ibu-ibu yang nganggur, yang bingung mau usaha apa. Mari kita ternak, mari kita manfaatkan pekarangan belakang kita yang nganggur. Kita coba dengan modal yang sedikit dulu, yang minim dulu, sambil menikmati prosesnya. Lama kelamaan kita akan tahu, dan jangan khawatir kalau kita gagal, karena kegagalan itu adalah guru utama kita.
gagal 1 kali, bangkit lagi, gagal 2 kali, bangkit lagi. Tapi maksimal gagal itu 2 kali, jangan sampai gagal itu 3 kali. Kalau gagalnya 3 kali itu sudah keterlaluan namanya. Bagi ibu-ibu yang nganggur, mari kita manfaatkan karangan belakangnya, daripada kita jagongan terus-menerus, ngecik terus-menerus, cari mangsa tetangga. Lebih baik kita sibukkan diri dengan bermain telek, bermain di kandang, bermain magot, bermain ayam. Bagi yang sudah bekerja seharian full PNS, ya nggak bisa nyaranin. Ini untuk ibu-ibu yang nganggur seperti saya, bingung mau usaha apa. Mari kita ciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Yang penting menghasilkan, yang penting enjoy, menikmati hobi. Hobi disalurkan ke bisnis, mudah-mudahan siapa tahu bisnisnya jadi berkembang, siapa tahu 2 tahun ke depan kita jadi juragan ternak, kan nggak ada yang tahu. Yang penting kita niatnya baik, niat ibadah, membantu mencari nafkah. Yang penting kita tekun, fokus dalam apa yang kita usahakan. Itu harus fokus. Yang pertama niat, fokus, kita benar-benar menjiwai, benar-benar tahu. Jangan sekedar merawat ditinggal. Kita nggak tahu ayam ini lagi pilek atau ayam ini lagi sakit, dibiarin aja, nanti menular kemana-mana. Oke, demikian video kami sore hari ini, dulur, karena sudah sore, karena tadi siang hujan, jadi bisanya sore, dan ini mau hujan lagi, ini kayaknya masih mendung. Demikian video kami. Semoga semuanya dulur-dulur kami yang ada dimanapun kalian berada sehat selalu, itu yang paling utama. Sehat selalu dan sukses dalam usahanya, apapun usahanya, yang peternak, yang usaha noko atau usaha warung, apapun itu, semoga sukses dan sehat selalu. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Sinang Ternak.